Di suatu pagi yang tampak biasa, jutaan manusia bangun dari tidurnya. Mereka membuka mata, menghirup napas pertama hari itu, lalu kembali bergerak, mengikuti pola yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Berangkat kerja, berbicara, mengejar sesuatu. Sebuah rutinitas yang terlihat sederhana, namun terus berulang tanpa benar-benar dipertanyakan. Seolah-olah semua ini memang harus terjadi. Dalam kehidupan modern, manusia diajarkan untuk terus bergerak, menjadi lebih cepat, lebih baik, lebih berhasil. Sejak kecil, kita dikenalkan pada satu gagasan yang sama, bahwa hidup adalah perlombaan, dan tanpa disadari, kita tumbuh dengan keyakinan itu, bahwa kita harus mencapai sesuatu, bahwa kita harus menjadi seseorang, bahwa kita harus meninggalkan jejak. Namun, jarang sekali kita berhenti untuk bertanya, apakah semua ini benar-benar penting? Jika kita melihat lebih jauh, melampaui kehidupan kita sendiri, sejarah manusia telah berjalan selama ribuan tahun. Peradaban bangkit, lalu runtuh. Nama-nama besar pernah diagungkan, lalu perlahan dilupakan. Mereka yang dulu dianggap penting, yang diperjuangkan, yang ditakuti, hari ini hanya menjadi catatan kecil, atau bahkan hilang tanpa sisa. Di tengah luasnya waktu, hidup manusia hanyalah sekejap, seperti percikan kecil yang muncul, lalu padam. Dan di titik ini, sebuah pertanyaan mulai terasa tidak nyaman. Jika pada akhirnya semua akan hilang, lalu untuk apa semua ini? Pertanyaan itu mungkin terdengar gelap, namun justru di sanalah letak kejujuran yang sering kita hindari, bahwa dunia tidak pernah benar-benar membutuhkan kita. Jika satu manusia berhenti hari ini, dunia akan tetap berjalan, langit tidak akan runtuh, waktu tidak akan berhenti, segalanya akan terus bergerak, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Kesadaran ini bisa terasa menakutkan, namun di saat yang sama, ia juga membebaskan. Karena jika tidak ada yang benar-benar menuntut kita, lalu mengapa kita begitu keras pada diri sendiri? Mengapa kita merasa harus selalu cukup di dunia yang bahkan tidak pernah meminta kita untuk sempurna? Mungkin selama ini kita salah memahami arti hidup. Kita mengira hidup adalah tentang pencapaian, tentang pengakuan, tentang meninggalkan sesuatu yang besar. Padahal jika diamati lebih dalam, hidup seringkali hadir dalam bentuk yang jauh lebih sederhana, dalam hal-hal kecil yang nyaris tidak terlihat, seperti udara yang kita hirup tanpa sadar, atau detik-detik sunyi yang kita lewati begitu saja. Dan ironisnya, hal-hal yang paling sederhana itulah yang justru paling nyata. Namun karena tidak terlihat besar, kita sering mengabaikannya. Kita terlalu sibuk mengejar masa depan, hingga lupa bahwa hidup selalu terjadi di saat ini. Lalu bagaimana jika semuanya dibalik? Bagaimana jika hidup bukan tentang mencari sesuatu, tapi tentang mengalami sesuatu? Bukan tentang seberapa jauh kita dikenang, tapi tentang seberapa dalam kita benar-benar hadir. Kematian, dalam hal ini, bukan sekedar akhir. Ia adalah batas, sebuah garis yang membuat waktu menjadi berharga. Karena tanpa batas itu, tidak ada urgensi, tidak ada alasan untuk menghargai hari ini. Dan mungkin itulah mengapa kesadaran akan kematian selalu terasa begitu sunyi, namun kuat. Ia tidak berteriak, tidak memaksa, namun perlahan mengubah cara kita memandang segalanya. Bahwa pada akhirnya tidak semua hal harus menjadi besar, tidak semua langkah harus berarti bagi dunia, karena mungkin cukup berarti bagi diri sendiri. Itu sudah cukup. Toh kita akan mati, dan justru karena itu hidup tidak perlu selalu sempurna untuk bisa terasa utuh.